meninggalkan dosa itu untuk selamanya. Yang ketiga, al-azmu an la yauda, berjanji di dalam diri ini bahwa tidak akan kembali melakukan dosa walaupun hanya cuma sebentar saja. Yang keempat, apabila dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus meminta maaf dan ridho. Saya yakin insya Allah kalau Mas Angga betul-betul taubatan nasuha, Allah akan mengampunkan kesalahan Mas Angga. Ustaz, saya kangen banget sama istri saya, Pak Ustaz. Tolong bimbing saya, Pak Ustaz, dalam taubatannya, Pak Ustaz. Sabar Mas Angga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kemudahan Mas Angga untuk kembali ke jalan Allah. Karena ketika Allah menginginkan hambanya ada dalam kebaikan, maka Allah akan siapkan segala hal untuk sampai kepada kebaikan itu. Tolong, Pak Ustaz. Insya Allah saya akan bantu semua Ustaz. Mudah-mudahan Mas Angga bisa mengikuti semua metode yang ada di Rumah Hijrah dan bisa digabulkan semua apa yang Mas Angga inginkan. Setelah ini kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Mas Angga turun dulu. Ayo, bismillah. Enggak ngerti cara berwudu. Sekarang begini, Mas Angga pada saat berwudu nanti, ketika membasuh wajah, Mas Angga niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Ayo sekarang saya ajarin Mas Angga dulu wudu, nanti Mas Angga wudu sendiri. Pertama Mas Angga cuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Hadasil asghar lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita waktunya masuk ke proses yang berikutnya. Proses yang berikutnya adalah kita muzakaroh. Muzakaroh di mana target kita dibungkus dengan kain kafan dan kita bawa menuju ke liang lahat. Nah sekarang di belakang kita sudah mulai ada persiapan. Sama-sama aja kita masuk aja. Yuk kita lihat, yuk. Gimana, udah siap? Siap. Siap ya. Kalau gitu
Boleh dimajukan kerandanya? Enggak, ini kendaraan terakhir kita. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian dan kendaraannya adalah keranda untuk perbuatan. Maka Mas Angga berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini jadi ibrah pelajaran buat kita semua. Khususnya buat Mas Angga. Banyak istighfar ya, ya. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ampun ya Allah. Seluruh badan Angga bergetar. Ampun ya Allah, ampun. Ketika tubuhnya berada di dalam keranda, ketakutan semakin menjadi. Ketika mendengarkan alunan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika alunan itu terdengar oleh Angga, terlihat raut wajah penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat Angga. Mas Angga, coba tolong bacain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angga Gustaf Pratama bin Barnas, lahir 22 Oktober 91. Fat, Mulut Angga terkunci saat membacakan kata wafat. belum siap buat mati. Pak, Kalau belum siap buat mati, harusnya mempersiapkan bekal buat kematian. Banyak mengerjakan amal soleh, bertobat dari kesalahan dan dosa. Berhenti dari mengerjakan kemaksiatan. Banyak orang yang takut dengan azab kubur, takut dengan siksa neraka, tapi mereka tidak mau berhenti daripada melakukan kemaksiatan dan dosa. Sekarang Mas Angga berada di metode terakhir kita dari rumah hijrah, yaitu mengingat kematian. Jadi Mas Angga akan kita masukkan ke dalam liang kubur dan kita memantau reaksi Mas Angga dan monitor. Mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuannya tidak lain dan bukan, yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Kita semua bakal masuk ke dalam kubur, ke tempat yang kita terakhir. Karena Rasulullah bersabda, al-qabru manzilun min manazil akhir. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama yang kita akan tinggali sebelum kita melanjutkan menuju kepada alam barzakh dan lainnya. karena istri Semua yang Mas Angga lakuin, mohon ampunnya sama Allah. Banyak istighfar nanti di dalam kubur. Mudah-mudahan nanti Mas Angga bisa berubah menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Amin. dan kini saatnya Angga dimasukkan ke dalam liang kubur untuk mengingat kematian. Semoga proses muzakaroh ini bisa membuat Angga berubah. Mas Angga, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya sayang sama anak itu. Ya, Saya berdosa sama mereka. Mas Angga, sekarang Mas Angga buka mata Mas Angga. Lihat, coba dibuka matanya. Lihat yang ada di atas Mas Angga. Pak, anak kita mana, Pak? Anak kita mana, Pak? Mas Angga, ada yang mau disampaikan sama istri Mas Angga? Jangan tinggal. Aku minta maaf sama kalian berdua. Aku janji nggak bakal kayak dulu lagi. Aku akan tobat, Ma.
Mas Angga, sekarang waktunya kita mau tutup liang lahatnya. Kita akan memantau Mas Angga, walaupun tidak dalam jarak dekat. Tapi kita minta sama Mas Angga, apabila ada terjadi hal-hal yang aneh yang tidak diinginkan, Mas Angga teriak aja. Insya Allah nanti kita akan segera datang ke sini. Ya Mas Angga, Mbak, ada yang mau disampaikan sama Mas Angga sekarang? Kamu benar-benar mau taubat? Iya, Pak. Kamu janji akan meninggalkan dunia kita? Aku janji, Pak. Aku janji. Sayang sama kamu, sama aku. Mau kehilangan kamu semua. Teman-teman santri boleh mohon izin minta tolong ditutup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun, ya Allah, ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada suaranya lagi, dia diam. Ustadz, hah? Ini dia diam nggak ngomong apa-apa, Ustadz? Hah? Dia sadar nggak nih, Ustadz? Suami saya kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Fadli, Ustadz Ahmad kan dikejutkan dengan reaksi Angga dan langsung menuju kuburan. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Aku maunya. Enggak ada kayak gitu. Ingat anak kamu ya. Janji, Ma. Makanya dulu banyak tobat. Benar-benar tobat. Masihkah ada jalan bagimu? Kenapa aku yang kerjaan yang halal malah lewat ke haram? Amin ya Allah, amin. Ustaz. Mudah-mudahan Angga selalu dalam jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Dan dijauhkan dari segala macam pergaulan yang tidak baik yang bisa menjerumuskan dalam murkanya Allah. Amin ya Allah. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Jangan kamu pikirin semua yang ada di badan kamu ini tato-tato ya. Kamu ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertobat, Amin. istighfar, menaikkan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah.
Mas Fadli, maafin saya. Sama saya juga mungkin ada salah. Mungkin dari perkataan saya juga yang mengajaknya kurang enak di hati. Saya minta maaf. Saya udah bikin angkat takut. Saya minta maaf ya Gayang. Mudah-mudahan nggak bisa berubah jadi orang yang baik. Makasih Mas udah mau nolong saya. Iya. Angga janji setelah dari sini Angga benar-benar berubah jadi orang yang baik, yang sayang sama anak istri, yang selalu mendoain orang tua yang udah nggak ada. Ya Kak? Iya Pak, saya janji. Bismillah. Mau kan ngumpul lagi sama aku? Iya ya, aku mau. Udah maafin semua kesalahan kamu ya. Alhamdulillah Bang Fadli ya. Ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu rumah tangga yang retak kembali. Dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab hidayah taufik. Suami yang bertobat kepada Allah dari kemaksiatan yang telah dia lakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Ustadz ya. Ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pengalaman hari ini bisa jadi pelajaran buat semua. Buat pemirsa Antv yang dirahmati Allah. Yang perlu kita ingat sama-sama bahwa kematian itu pasti. Dan kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Siapkan bekal sebelum ajal. Saya berjumpa lagi di bekal sebelum ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.